Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobatku? Sehat. Ada sehat? Sehat. Bersyukur kepada Allah, berucap alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini Rabu tanggal 25 ya, Oktober 2023, kita bersilaturahmi dengan masyarakat warga binaan Rumah Tanan Polres Solo Selatan. Satu kehormatan bahagia pada kami bisa bertemu dengan saudara-saudara yang berbahagia, bahwa kita sesungguhnya adalah manusia yang hina dina. Kita manusia ini penuh dengan serba-serbi. Kadang-kadang salah, kadang-kadang kilaf. Kita sangat lemah manusia ini. Naif kita, bodoh kita. Dengan kondisi demikian, kebodohan tadi, maka kita yang beragama Islam, diutus Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakninya Al-Quran dan hadis sunnah. Maka sampai sebuah hadis, An Utsman radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wal 'alam. Utsman mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wal 'alam. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita yang bodoh tadi, yang khilaf tadi, yang sering salah tadi, yang sering lupa tadi, maka untuk menjawab itu, maka diturunkan oleh Allah SWT Al-Quran. Sehingga kebodohan kita, kekhilafan yang terjadi, kesalahan yang ada, dengan kita mempelajari Al-Quran tadi dan hadis sunnah, maka kita akan berubah menjadi yang lebih baik. Kalau kita ingin menjadi orang baik, disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wal 'alam. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Di situ ada makna tersurat dan makna yang tersirat. Kalau kita belajar dan mengajarkan, ada makna setelah kita membaca Al-Quran, lalu kita mencoba untuk memahaminya. Lalu sudah paham kita amalkan. Maka yang kita pelajari, yang kita baca tadi, yang kita sudah paham tadi, yang kita sudah mengerti tentang isi daripada Al-Quran itu,
dan hadis sunnah Nabi Muhammad SAW itu, lalu kita amalkan. Yang kita amalkan itu yang kita ajarkan. Kita sampaikan lagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Maka manusia seperti itulah yang menjadi manusia yang sebaik-baiknya manusia. Lalu saudara-saudaraku, sobatku, saya ini berada dalam sel Polres Solo Selatan ini sebagai orang yang melakukan dianggap pelanggaran tindak pidana. Apakah kalian orang hina? Belum tentu. Lalu orang yang menyampaikan pesan kebaikannya pasti pula orang mulia? Belum tentu. Maka bersyukur kita tidur malam hari, bangun pagi hari. Itu sungguh kesempatan yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Untuk berubah menjadi yang lebih baik. Seandainya kita tidur malam hari, tidak bangun pagi hari, kita bersyukur juga kepada Allah. Berarti kita sudah selesai melakukan kemaksiatan satu, maksiat dua. Khilaf satu, khilaf dua. Salah satu, salah dua. Maka tidak syukur yang dalam kita ucapkan sama Allah, kita diberikan umur yang kehidupan ini. Ini kekayaan yang luar biasa. Maka itu kepada sobat-sobatku, bahwa kita hidup ini ada 4 perkara kita tidak pernah tahu. Itu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Langkah, rasaki, pertemuan, maut. Kita tidak ada terpikir semalam atau sebelumnya, pada hari ini kita akan bertemu bersilaturahmi di dalam sel Polres Solo Selatan ini. Jadi dengan bertemunya kita, bukan kita yang bertemu, tetapi Allah pertemukan. Inilah namanya takdir Allah Subhanahu. Takdir. Maka itu hadirin berbahagia, kalau kita bicara tentang firman Allah, ada yang perlu kita pahami. Kita disampaikan dalam ayat Allah untuk mampu menjawab pertanyaan. Apa pertanyaan? Siapa saya? Saya berbuat apa? Pertanggungjawaban saya kepada siapa? Kalau kita udah duduk paham dengan pertanyaan ini, siapa saya berbuat apa, bertanggung jawab kepada siapa? Maka Allah nyatakan dalam sebuah firman-Nya. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku, untuk menyembah kepadaku. Jadi jin, ada bangsanya iblis, ada setan, itu diperintah oleh Allah bersama manusia untuk menyembah Allah. Tetapi semenjak di kehidupan di surga sana, Nabi Adam diberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa oleh Allah, melebihi makhluknya malaikat-malaikat yang lain. Melebihi jin iblis. Karena kehebatan Nabi Adam itu, maka Allah perintah iblis untuk sujud kepada Adam. Tapi iblis mengaku dia merasa diciptakan dari yang lebih baik zatnya. Karena dia diciptakan dari api yang tanpa asap. Lebih mulia daripada Adam dari tanah yang busuk. Gak mungkin aku sujud kepada Adam, ya Allah. Apa alasan supaya aku sujud? Adam lebih pengetahuan. Dia tahu apa saja yang ada ilmu di bumi dan yang ada di alam dunia. Kalau begitu cuma ceritakan.
Berceritalah Nabi Adam. Nabi Adam disebutkan dalam Al-Quran itu karena Allah telah berikan ilmu dia sampai mentimun, sayur, apalagi pisang dan seluruh isi itu binatang-binatang. Nabi Adam tahu. Nah, kau tak tahu kan? Apa itu? Maka sujud engkau. Karena dia merasa mulia dari api tanpa asap. Aku minta tidak mau sujud ya Allah kepada Adam. Kalau begitu, kamu akan kubuang dari surga ini. Boleh kalau begitu kepada engkau ya Allah. Tapi kabulkan permohonanku. Izinkan anak keturunanku hidup sampai dunia kiamat. Aku akan menggoda anak cucu Adam. Silakan kata Allah. Kalau begitu mau. Dan anak cucu Adam akan kuberikan ilmu pengetahuan. Barang siapa yang mengikuti ilmu pengetahuan yang kuberikan, maka dia bukanlah golonganmu. Hadirin berbahagia, jadi saat ini kita berada di dalam sel ini. Mungkin saat itu kita selaku manusia biasa. Ada salah, ada khilaf, ada lupa. Bukan berarti kiamat. Jangan bapak-bapak, sobat-saudaraku merasa rendah diri. Merasa frustasi. Seolah akan terasa kiamat. Tidak. Jangan-jangan nanti dari pelajaran yang terjadi. Saya tanya kepada teman-teman, siapa sudah pernah membunuh orang sini? Kejahatanmu? Belum. Berarti kejahatanmu kecil. Ada orang-orang yang terdahulu kejahatan membunuh bukan 1, 2, 3 orang. Masuk penjara. Lalu membuktikan kasih sayang Allah, pintu tobat dibukakan seluas langit dan bumi. Atas kejahatan yang banyak. Membunuh. Dia bertobat. Bukti dia tobatnya diterima. Bahkan dia menjadi seorang mubalik, seorang kiai, seorang pendakwah. Sekarang tergantung kitanya. Kita akan berada di suasana kebodohan, lupa terus, khilaf terus, atau mau berubah dengan kita belajar membaca Al-Quran dan terjemahan. Persoalan ini, pertanyaannya, apakah ada Allah menyuruh kita menyembahnya? Kalau kita sembah Allah, ayat tadi, apakah Allah menyatakan dia Tuhan, dia Allah? Adakah ayatnya? Ternyata ada. Di samping Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya mengabdi kepadaku, menghambati kepadaku. Maka kata Allah, Innani anallah. Saya ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain daripada saya. Fa'buduni. Maka sembahlah aku. Wa aqimus shalah li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi saudara semua bahagia, Allah menyatakan surat Toha ayat 14. Allah katakan, aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain saya. Kalau Allah mengatakan tidak Tuhan saya, maka jangan ada lagi hamba-hamba Allah menolak dipertuhankan. Miliki cincin dulu Tuhan. Milik orang hebat, janganlah Tuhannya. Lah menyembahnya. Atau ke dukun, menyembah ke dukun. Ada yang menuntut ilmu, tahan golok, tahanlah diam. Kalau ilmu itu dimiliki oleh Rasulullah, maka pantas kira kita menuntut. Tapi waktu Rasulullah menyebarkan agama Islam di Mekah Mukarramah, dilempar oleh masyarakat Taif, dan Rasulullah berdarah-darah. Jadi kalau bapak yang bahagia pergi menuntut ilmu, belajar kepada orang lain dengan alasan untuk kebal, maka berarti kalau itu tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, berarti bisa kita dinyatakan khawatir. Bisa teguran nanti kita syirik, menduakan menduakan Allah. Maka kita contoh dan Rasulullah.
Jadi kata Allah, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya, maka beribadahlah kepada aku. Cara bagaimana? Wa aqimus shalah li zikri. Dirikan salat dan untuk mengingat. Sekarang pertanyaan, sudahkah saya salat? Siapa saya? Saya adalah hamba Allah. Kewajiban saya mengabdi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Dan semua napas turun naik. Seluruh panca indera kita miliki. Otak, ilmu pengetahuan yang kita gunakan, yang kita dapat. Pendengaran ya basir. Penglihatan ya sami. Pembicaraan ya kalam. Serta pergerakan, kekuatan yang kita gunakan itu. Apakah ada waman asanu kallam mimman da'ilallah wa amila salih wa qala inani minal muslimin. Apakah ada semua itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan penglihatan kita bukan mengajak kepada Allah. Pendengaran kita bukan mengajak kepada Allah. Pemikiran kita bukan mengajak kepada Allah. Ucapan lisan kita bukan mengajak kepada Allah. Dan gerakan tangan kaki kita bukan mengajak kepada Allah. Seandainya terjadi demikian, berarti maksiat satu, maksiat dua, maksiat berikutnya. Maka semuanya ilmu pengetahuan kita miliki, penglihatan yang kita punya, pendengaran yang kita punya, pembicaraan yang kita ucapkan, semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu bisa berubah? Maka adalah kita belajar Al-Quran dan hadis sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena kita bukan orang Arab, tentu tidak semua kita yang mampu bisa berbahasa Arab. Bagaimana untuk bisa memahami firman Allah dan Al-Quran itu? Sepertinya saya ini Kasat Tati Polres Wasatan menghadirkan penceramah di dalam saat ini untuk menyampaikan pesan takwa, mengajak kepada spiritual yang baik. Tapi beberapa waktu mungkin 10-15 menit. Gak mungkin kita mampu menyampaikan Al-Quran itu sebanyak 30 juz. 114 surat, 6.666 ayat. Seandainya kita mampu menyampaikan, yang mendengar pun siap. Yang mendengar siap, kita menyampaikan pun tidak cukup waktu. Terbatas maka untuk itu. Ucapan terima kasih kepada Kasat Tati, Pak Itu Johannes, dalam menghadirkan kalian diberikan sedikit santapan rohani sebagai penyejuk penenang jiwa. Dengan harapan tentunya kita berubah menjadi yang lebih baik. Jangan bapak-bapak, saudara-saudaraku merasa kita rendah diri, merasa sudah kiamat. Tidak percaya diri, ada pingin mau terobos dinding ini, mau meloncat, mau melarikan diri, jangan. Jalani saja, berarti ini takdir dari Allah. Pasti ada hikmahnya. Kenapa? Berapa banyak ini sampai awal tadi, bahwa banyak orang penjahat membunuh banyak orang, merampok, berzina, lalu dia bertobat, minta ampun Allah. Allah juga minta tobat, minta ampun. Silos lagi. Jadi bapak dan bagian, melalui kesempatan pesan takwa yang singkat ini, Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu misil kafa. Fisil kafa. Hai orang-orang beriman, masuk Islam keseluruhan. Masuk Islam keseluruhan itu bagaimana? Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Hai orang beriman, taat kepada Allah, Al-Quran dasarnya. Taat kepada Rasulullah, hadis sunnah dasarnya. Dan taat kepada ulil amri, pemerintah, undang-undang yang berlaku di negara kita. Itu tuntunan kita. Jadi suatu kita melaksanakan peraturan lalu lintas yang ada di Indonesia ini pakai helm, berarti suatu kita lakukan patuh pakai helm, berarti itu sesungguhnya melaksanakan perintah Allah. Dengan wujud itu ada perintah negara kita, ada bukan? Kenapa? Taat
kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Sekarang dina kita dilarang menggunakan narkoba. Maka saudara, narkoba itu berarti kita berhenti, tidak ikut memakai, menyimpan, memiliki, menyebar, mengedarkan barang haram itu. Suatu kita taat patuh itu berarti kita taat kepada Allah. Taat kepada Allah bukan salat saja, bukan puasa saja, bukan zakat saja, bukan haji saja. Justru mendamaikan orang berselisih itu pahalanya juga jauh lebih besar. Hendaknya hadir kita di antara teman-teman kita, bermanfaat buat orang lain. Cara kita mampu memberi dengan infak sedekah, sekarang ketidakkepunyaan kita, maka kita sedekah selema-lema adalah berikan senyuman. Coba senyum untuk sendiri, senyum, senyum, cuma lihat senyum kayak gitu, senyum, senyum. Itu sedekah yang luar biasa. Maka itu jangan sampai kita tidak mencuri punya kawan, menyakiti kawan. Tidak mampu memberi harta, tapi berikannya senyum. Jangan kita melakukan sebuah tindakan yang merugikan orang lain. Setuju kan kalian? Setuju. Maka sebelum kami akhiri, maka laksanakanlah salat. Salat itulah yang menyatakan as-salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu nanti akan mencegah perkara munkar. Kalau kita sudah salat, lalu belum mampu mencegah perkara munkar, berarti ada yang keliru dalam salat kita. Mungkin bisa jadi kita bertaharah bersuci belum beres. Waktu pipis kencing kita mungkin masih menetes dia. Kemudian berwuduknya di saat Maidah ya, kata berwuduk diawali membasuh muka, mencuci tangan sampai ke siku. Jadi Allah kenapa Allah mungkin di sini ada setan, mungkin ada iblis, ada bunuhan, disiram air dari tangan ke siku. Karena orang tak berilmu, orang wuduknya gini aja, kan salah nanti, kan tidak tahu, karena tidak tahu, nah wajar. Sekarang diberitahu, berwuduk tuh cuci tangan dari tangan ke siku, harus di kepala, telinga dan kaki. Habis itu baru pakaian bersih. Lalu salah bagaimana sesuai dikehendaki Allah. Apa kata Allah? Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arakin. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, ruku bersama-sama ruku. Itu firman Allah. Kalau ada teman-teman saya ini masih ruku sendirian, berarti mungkin dia sudah beriman. Tapi salahnya bersesuaian dengan kehendaki Allah. Orang saya demikian yang nikmati dimudahkan untuk berbuat maksiat satu maksiat. Lalu bagaimana? Ruku bersama ruku itu adalah kata ruku yang ruku itu dikatakan Allah perintah lagi yang lain. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qama shalah wa tazakka wa lam yakhsha. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu yang beriman kepada Allah, percaya kepada akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, hanya takut kepada Allah saja. Dari kita dalam sel, bagaimana kita meruku bersama-sama ke masjid? Tidak mungkin. Maka ciptakan kondisi, kalau tidak muat, nanti salat di sel kita masing-masing, dibatasi kamar, mungkin azan satu orang di sini, pas masuk zuhur azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu nanti selesai azan, salat sunat dulu kita. Habis itu selesai sunat, baru kamar. Satu orang imam, salat berjemaah. Jadi tidak harus ke masjid. Kalau kalian di luar nanti tidak ada uzur, makhluk ke masjid. Apa uzur itu? Ditanya sahabat Rasulullah. Uzur itu seperti Pak Polisi yang mengatur lalu lintas jalan raya sedang macet. Orang azan. Diberhentikan dan kasihan masyarakat. Boleh dia menunda salatnya. Seorang dokter sedang operasi 5 jam. Sedang bersimbah darah tengah azan. Tinggalkan, tidak mungkin. Mati bisa nanti. Atau banjir besar. Bagaimana Mas Hadi banjir itu mungkin. Atau kita sakit tidak bisa berjalan. Kalau tidak ada uzur yang demikian,
hanya rutinitas biasa, seyogyanya kita salat sesuai kehendak Allah. Ruku bersama-sama ruku dan memakmurkan masjid Allah. Apabila ini kita lakukan 5 waktu kita berjamaah, saat itulah perbuatan jahat maksiat yang ada selama ini akan berkurang. Terus minta ampun, bertobat, salat berjamaah dijaga 5 waktu, maka pada akhirnya salat itu akan menjadi terbukti. As-salat tanha anil fahsya. Salat itu sendiri yang akan mengkondisikan diri kita terhindar dari perbuatan keji dan kemungkaran. Barangkali banyak hal yang perlu kita sampaikan karena waktu batas kita. Barangkali sampai sini saja. Semoga apa yang kami sampaikan kita minta kepada Allah, baik kami yang berbicara dan kita mendengarkan, diberikan kebangan dan mampu mengamalkan, dan insya Allah mampu menyampaikan lagi kepada teman saudara kita lain. Semoga manfaat benar di Allah selalu kami. Kita tutup dengan kepada majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam